Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sehat ya? Mudah-mudahan Alhamdulillah Pak, sehat sehat, Pak. di rumah maupun mungkin ada yang dalam perjalanan dan sebagainya. Kita sejenak mengikuti perkuliahan di ruang virtual pada pagi hari ini. Terima kasih Anda semuanya sudah hadir di kelas cetak offset pada pekan ke-8. Alhamdulillah kita sudah pekan ke-8, berarti pekan depan sudah UTS ya, sudah UTS. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan bahas materi tentang konstruksi mesin cetak offset, kaitannya penekanannya dengan silinder tekan nanti ya, pressure atau printing pressure, yang kita kenal dengan printing pressure. Kita berdoa sejenak, mudah-mudahan perkuliahan kita pada hari ini diberikan kelancaran, kemanfaatan, dan pastinya yang tadi kita harapkan adalah keberkahan selalu kita dapatkan. Berdoa mengawali perkuliahan, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum lebih lanjut membahas materi, saya akan absen satu persatu mahasiswa yang hadir pada ruang perkuliahan hari ini. Saya coba share screen supaya Anda bisa lihat posisi presensi pada hari ini ya. Oke, sebentar. Kita masuk e-learning-nya. Oke, silakan di on cam supaya saya bisa memastikan bahwa yang hadir dalam perkuliahan adalah sesuai ya dengan mahasiswa yang terdapat namanya di dalam absensi ini. Firmansyah ada? Firmansyah hadir? Gak ada? Di presensi Anda sudah mengisi absen, di room Anda tidak hadir ya, belum hadir ya. Saya kasih tanda dulu. Tidak hadir. Muhammad Faid? Ada Muhammad Faid? Tidak ada. Primalda? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Alif Figo? Sorry, Muhammad Alif Hadir, Figo. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Reza? Ada Muhammad Reza? Tidak ada. Muhammad Hilmi? Muhammad Hilmi belum bergabung juga. Sementara saya klik tombol terlambat, nanti akan saya rubah di akhir sesi ketika Anda hadir atau tidak hadir ya. Aldi Rosol? Hadir, Pak. Hadir. Dimas Ferdiansyah? Dimas Ferdiansyah? Tidak ada. Septian Aditama? Septian Aditama tidak ada. Fatika? Saya, Pak. Fatika Hadir. hadir. Muhammad Satrio Dewantoro? Tidak ada. Kevin? Kevin hadir? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Siva? Hadir, Pak. Siva hadir. Siva Tegar? Hadir, Pak. Tegar, kamu terlambat Hadir. tadi ya? Lupa absen Iya, ya? absen, Pak. Oke, Iya. saya input ya, sekarang kamu hadir. Kemudian Zahran? Hadir Bapak. Hadir. Aryo? Aryo tidak ada. Enda? Hadir, Pak. Oke, Enda. Kemudian Agnes? Agnes ada? Hadir, Pak. Oke, Agnes. Radit?
Raditya, merah ini, kenapa ya? Tidak ada ya? Sudah keluar ya, resign? Masih ada, Raditya ada? Tidak ada, oke. Puspita, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Rizka Maulina, Hadir, Pak. hadir. Rizka, Anin, Hadir, Pak. hadir. Talita, Hadir, Pak. hadir Talita, dan Anissa terakhir. Hadir, Pak. Oke, saya save presensi pada hari ini. Kita langsung menuju ke materi. Aryo Prasetyo hadir, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Hilmi hadir, Pak. Hilmi hadir. Hilmi. Maaf baru join, ya. Oke, Hilmi baru bergabung. Muhammad Hilmi ya. Aryo Iya, juga Pak. baru hadir, Pak. Siapa yang baru Aryo. hadir? Aryo Prasetyo Hadi. Septian juga, Pak. Septian, konfirmasi. Baik juga Pak, baik. Faik ada? Muhammad Faik ya? Ada Pak. Oke, tadi saya ulang. Firmansyah ada? Nggak ada. Muhammad Faik ada? Ya, Muhammad Reza ada? Nggak ada ya? Dimas? Septian? Hadir Pak. Hadir Saya, Pak. Oke, Dimas ada, Septian ada. Kemudian Muhammad Aryo. Oke. Sementara saya save Aryo hadir, Pak. Ya, Aryo Prasetyo Hadi hadir, Pak. Aryo. Ya, kamu nggak ada nih di sini. Ada, Pak. Itu di Oke, bawahnya Aryo. Zahran. Ya. Ya. Oke, Makasih, nanti Pak. saya akan konfirmasi ulang untuk yang belum di absen setelah perkuliahan selesai. Anda boleh merubah atau mengkonfirmasi kehadiran Anda ya di ruang virtual. Baik, kita langsung ke materi supaya bisa lebih efektif. Hari ini, alhamdulillah, saya bisa hadir di ruang yang sangat ditunggu-tunggu oleh Anda semuanya. Ya, ruang yang belum kita temui dari pertama kali kuliah sampai dengan hari ini. Di saya ada di ruangan praktikum, ya, bengkel cetak offset, di mana ruangan ini terdiri dari mesin, ya, mesin cetak, ada mesin GTO 52 satu warna dan ada mesin SM52 4 warna. Nah, kita akan bahas dari sisi konstruksi, ya, kita lihat sekarang. Konstruksi mesin cetak offset lembaran. Kita tahu bahwa mesin cetak offset itu ada dua sebenarnya. Ada yang lembaran, ada yang gulungan yang kita sebut dengan web. Ya, tapi mesin cetak yang ada di ruang praktikum kita adalah mesin cetak dengan jenis atau tipenya adalah lembaran. Ya, mesin cetak offset lembaran. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Pertama adalah bahwa cakupan materi kita pada pekan ke-8 ini kita akan membahas tentang jenis mesin cetak, kemudian konstruksi dasar MCOL. Jadi MCOL itu adalah kependekan dari mesin cetak offset lembaran. Ya, kalau nanti ada mesin cetak offset gulungan tidak dibilang MCOG, tidak ya, tapi mesin cetak offset web kita sebutnya. Makanya istilahnya adalah web offset dan seat fit offset sebenarnya. Kita sebut dengan seat offset, gitu ya. Offset atau seat fit kita sebutnya ya, seat fit offset dan web offset. Web itu gulungan. Kita akan bahas bagaimana konstruksinya, warna ganda, kemudian bagaimana konstruksi mesin cetak atau sistem perfecting. Dan yang paling penting adalah ukuran mesin cetak offset itu seperti apa. Karena ini kaitannya dengan implementasi atau penggunaan di dalam proses cetak atau proses printingnya. Ya. Apa learning outcome-nya atau tujuan pembelajarannya adalah tujuannya pada tema ini Anda sebagai mahasiswa harus mampu menjelaskan konstruksi mesin cetak offset lembaran. Nah, ketika kita bicara menjelaskan berarti Anda harus mengetahui
Ya, susunan mesin itu seperti apa sih? Konstruksinya seperti apa dan bagaimana implementasi penggunaannya dalam rangka melakukan proses cetak. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana mesin-mesin cetak yang ada di bengkel ini dari sudut pandang konstruksi dasarnya, kemudian dari sistem proses cetaknya, dan bagaimana implementasi atau cara kerjanya ya, cara kerjanya. Nah, saya tidak akan bahas kembali mengenai dasar atau sejarah, tapi dari sini, dari slide ini kita bisa lihat sejarah dari proses cetak itu cukup panjang, dimulai dari Johannes Gutenberg pada tahun 1440, mesin yang diciptakan adalah seperti ini, kemudian berubah lagi menjadi bentuknya sudah mechanical, dan yang terakhir adalah yang gambar paling bawah. Dan inilah konstruksi mesin cetak offset lembaran yang banyak digunakan di industri percetakan, baik di lokal maupun internasional, karena kita tahu ya, mesin cetak yang ada di hadapan kita secara gambar ini adalah jenis mesin cetak keluaran Eropa. Dan salah satu mesin yang paling banyak, terutama di Indonesia, adalah jenis mesin cetak seat fit offset dalam bentuk atau merek brandnya biasanya Heidelberg. Ya, saya tidak Heidelberg minded, tapi ini fakta bahwa mesin yang paling banyak kalau kita temukan mesin Eropa, mesin cetak offset lembaran itu lebih banyak Heidelberg gitu. Nah, terutama atau begitu juga mesin yang nanti kita bisa lihat yang ada di kampus atau di ruangan ini adalah mesin cetak Heidelberg, dan saya akan coba menjelaskan, memaparkan secara langsung seperti apa sih mesinnya, kira-kira begitu. Nah, di sini kita bisa tahu sebagaimana penjelasan yang sudah pernah kita atau saya paparkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa jenis mesin cetak offset itu kan tadi dibagi dua sebenarnya. Ada yang web fit offset istilahnya dengan seat fit offset. Kenapa clue-nya adalah fit sebenarnya? Kenapa fit? Fit itu adalah sistem pemasukan. Ya, sistem pemasukan. Makanya sistem pemasukannya inilah yang menjadi berbeda sehingga sehingga menjadi dasar penamaan teknologinya. Jadi kalau masuknya dalam bentuk web gulungan maka disebut dengan web fit. Ya, kalau sistem masuknya kertas dalam bentuk lembaran maka kita sebut dengan sheet. Jadi sheet itu lembaran, fit itu masuk. Ya, sementara offset printing ketika bicara offsetnya, konteks offsetnya, maka baik web maupun sheet memiliki prinsip dasar yang sama. Ya, tidak ada yang berbeda. Dari penggunaan plat cetaknya, dari penggunaan unit cetaknya, sampai dengan apa kita sebutnya, unit impresinya ya, unit cetak sampai proses mekanikal terjadinya alih tinta. Nah, itu sama semuanya. Nanti yang membedakan karena feedernya berbeda, nanti delivery-nya juga berbeda. Ya, tapi perlu diketahui, web fit offset ini juga ada standar proses atau mesin cetak yang pada saat masuknya itu dalam bentuk gulungan, tapi begitu keluar di delivery sudah bentuk lembaran. Ini juga ada konstruksi mesin yang dirancang seperti itu. Nah, cuma nanti kita akan lihat mana kapasitas paling besar antara web fit offset dengan sheet fit offset. Tentunya jika dilihat dari kapasitas produksinya, mesin dengan tipe web fit offset ini memiliki running speed yang lebih tinggi dibandingkan sheet fit offset. Jadi kecepatannya lebih tinggi. Wajar ya. Kenapa? Karena memang masuknya gulungan rotation. Dan itu bisa mencapai 30.000 rotation per jam. Oke, saya anulir. Maksud saya kalau putarannya, kalau mesin yang satu rotasi kita sebut dengan satu seat atau satu putaran, menghasilkan satu lembar. Jadi kalau mesin yang seat fit biasanya paling optimum itu 15.000, itu pun kalau mesinnya adalah mesin kecil, nanti kita mesin kecil, mesin besar apa sih Pak gitu ya. Kalau mesin ini bisa dua kali lipatnya. Jadi 30.000 putaran dalam per hour atau per jam. Artinya 2 kali lipat speednya.
Ya, jadi kalau ditanya penggunaannya gimana Pak? Tentu penggunaannya ketika bicara kapasitas produksinya adalah lebih cepat yang web atau yang gulungan, maka penggunaannya adalah yang web untuk oplah atau tiras, biasanya kita bilang gitu ya, oplah atau tiras yang memiliki oplah dan tiras lebih besar. Nah, makanya jangan heran nanti kalau nanti kita punya kesempatan, mudah-mudahan ketika kegiatan perkuliahan sudah berjalan dengan normal, offline, kita bisa kunjungan ke industri, kita bisa melihat secara langsung proses cetak bagaimana sih yang web dan bagaimana yang sheet. Kalau sheet, alhamdulillah di bengkel kita ada cukup lengkap dari pembuatan CTP platnya sampai dengan proses finishingnya. Tapi yang web kemungkinan kita harus visit industri ya, kita ke industri untuk melihat. Biasanya ini lebih banyak digunakan untuk mencetak buku. Ya, buku apa Pak? Buku paket. Buku paket itu apa sih Pak? Buku belajar ya, buku sekolah. Entah itu yang dari pemerintah maupun yang LKS ya, lembar kerja siswa biasanya. Karena tirasnya biasanya jumlahnya sangat banyak. Tidak ratusan ribu lagi, biasanya mencapai menyentuh angka jutaan. Karena untuk disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, base construction kita lihat ya. Konstruksi dasar mesin cetak itu ada yang satu warna, ada yang dua warna, kemudian ada yang kita sebut dengan multicolor. Nah, itu kita pernah bahas sebelumnya sebagai pengantar pada saat kita membahas di pengantar perkuliahan, kita lihat bahwa ketika kita bicara satu warna, maka implementasinya adalah mesin yang satu warna itu terdiri dari satu unit cetak, Pak. Clue-nya di situ, satu unit cetak. Jadi unit cetaknya memang cuma satu. Tapi, saya bilang tapi ya, tapi secara konstruksi, walaupun memiliki satu unit cetak, dia juga memiliki bagian yang kita sebut unit feedernya, gitu ya. Ini feedernya. Kemudian dia juga memiliki delivery-nya. Artinya kalau di dalam konstruksi secara utuh, satu mesin ini utuh, tapi dia mencetak satu warna. Karena mencetak satu warna, berarti dia hanya memiliki satu unit cetak. Begitu masuk ke yang double atau yang ganda, dia berarti punya dua warna. Kemudian kalau masuk yang multi di sini, multi itu dimulai dari 4 color, ya, 4 warna. Yang kita sebut dengan istilahnya separasi ya, cyan, magenta, yellow, black, atau biasanya kalau secara urutan dimulainya dari black, cyan, magenta, yellow gitu. Nanti di sini jadi pertanyaan, Pak, kenapa di sini kok katanya multicolor itu mulai dari 4 warna, tapi di sini 5 warna. Berarti yang warna kelimanya itu adalah yang kita sebut dengan special color. Kenapa spesial? Kita sudah pernah bahas di semester 1 yang lalu ya, masalah special color, kemudian separasi. Saya tidak ulangi lagi karena itu sudah di pembahasan yang lampau. Tapi nanti jika ada Anda ingin ada muncul pertanyaan, silahkan nanti kita diskusikan kembali. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan mulai dengan melihat konstruksi mesin satu warna. Kita akan mulai dari yang GTO. Alhamdulillah saya di sini dibantu oleh rekan teknisi. Nanti rekan teknisi yang akan men-shoot videonya. Mungkin bisa saya close dulu ya share screen-nya supaya nanti fokus ke kamera yang satunya lagi. Bentar. Stop sharing dulu, nanti kita lanjut. Layarnya sudah kelihatan di kamera saya yang satu? Sudah kelihatan? Sudah? Pak. Belum ada respon? Udah Pak. Sudah Pak. Sudah terlihat Pak. Bisa di landscape Mas? Bisa? Supaya kameranya lebih besar. Oke, saya coba jelaskan. Ini adalah konstruksi atau mesin yang terdiri atau yang kita sebut dengan single color tadi. Jadi kalau kita lihat kenapa dibilang single color, karena sebenarnya di dalam unit cetak, ini yang kita sebut dengan unit cetak, ya terdiri dari roll cetak, kemudian ada plat, kemudian ada blanket, kemudian ada impresi.
sebelum lebih jauh, saya akan membahas dari bagian depan dulu. Ini adalah mesin GTO, yang GTO 52, yang keluaran dari Heidelberg. Tombol listriknya ada di sana, kita bisa menyalakan dari sini. Kemudian aliran listriknya dimasuk ke dalam mesin, dan ini adalah switch on atau tombol on yang ada di mesin. Jadi nanti ketika Anda ada di kampus, kita melakukan praktikum secara langsung, pastikan Anda mengetahui posisi tombol untuk menyalakan yang mana. Ya, setelah tombol ini nyala, maka kita lihat di sini, ini adalah tombol operator atau operating key-nya atau layar monitornya yang digunakan untuk mengoperasikan mesin. Pertama saya jelaskan dulu dari fungsi-fungsi tombolnya. Ini adalah kita sebut dengan tombol paper travel. Jadi kalau kita lihat ada bentuknya adalah tumpukan kertas, kemudian ada tanda panah. Berarti kalau nanti mesin dalam kondisi nyala, kemudian kita pencet tombol ini, maka kertas akan jalan. Kita sebutnya transportasi kertas atau paper travel. Bisa on, bisa off, tapi ini adalah on-nya. Ya, off-nya dengan tombol merah yang ini. Jadi ini kalau mesin kita matikan, caranya dengan tombol merah ini. Pak, mesin sudah menyala, betul, aliran listriknya sudah masuk, tapi motornya atau main motornya belum digerakkan. Nah, tombol untuk menggerakkan main motornya adalah yang ini. Jadi, ketika dipencet, saya ulang ya, saya stop lagi, Anda pencet, ini standar tombol untuk on pada mesin. Jika Anda pencet, harus double klik ya. Saya ulang, double klik. Nah, maka rotasi putaran dari mesin itu akan bergerak, ya, mulai dari unit feeder nanti sampai unit delivery. Mana Pak unit feedernya? Oke, sebelum ke unit feeder kita lanjutkan ke tombol. Berikutnya kita lihat di layar, di sini ada tulisan 3.1, 3.1 artinya adalah speed putaran mesin itu adalah 3100. Kenapa? Karena satuannya adalah 1000 per hour atau 1000 per jam. Jadi ini 3,1 berarti 3100. Ya, ini kecepatan minimumnya adalah sebenarnya 3000. Nanti bisa kita tambah dengan menambahkan speed. Maka putarannya kamu bisa lihat di sini putarannya udah semakin kencang. Tapi ingat jangan dibuka karena cover ini semua cover yang menutup itu memiliki fungsi sebagai safety, pengaman. Artinya dengan kondisi mesin menyala tidak boleh ada tangan atau anggota badan kita yang masuk. Saya ambil contoh, misalkan kondisi mesin menyala, lalu kita buka dengan tiba-tiba, maka mesin langsung mati. Ya, seperti itu. Semua, entah itu cover yang di sini, entah itu cover yang ini, entah itu yang paling bawah dan seterusnya, semua cover itu punya fungsi sebagai stop kontak. Ya, stop kontak itu artinya ketika dibuka maka mesin akan mati. Nah, ini adalah satu kelebihan sebenarnya dari konstruksi mesin ini dirancang supaya si user ya atau pengguna operator bekerja dengan aman. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekali lagi kalau saya nyalakan motor berputar, lalu saya tambahkan, saya bisa kurangkan. Kemudian tombol berikutnya, kita lihat tombol paling di samping kita ya. Ini adalah tombol berat atau tombol cetak. Jadi pada saat saya menjalankan mesin atau mesin itu berputar, langkah pertama saya adalah memastikan kertas berjalan dengan normal, kertas berjalan dengan baik. Tentunya dengan cara di dalam proses itu ada kita sebut dengan penyetelan feeder ya. Nanti saya coba tagakan bagaimana menyetel bagian feedernya. Lalu kita pastikan kertas itu kita masukkan. Jadi kalau misalkan saya menyalakan kertas akan masuk. Apakah terjadi proses cetak? Tentu tidak. Ya. Tidak langsung terjadi proses cetak kalau tidak saya pencet tombol drag. Jadi drag ini adalah kunci bahwa proses pengalihan tinta kita lakukan.
Dari mana Pak pengalihan tinta? Sekali lagi, tinta itu akan keluar dari sini. Ini adalah bak penintaan. Proses penyetelan tintanya masih manual, karena ini masih menggunakan sistem semi auto ya. Kita sebutnya kalau di GTO itu mestinya masih manual. Manual dalam menyetel tinta. Nanti tinta itu masuk dari posisi atas. Nanti ada roll jilat tinta, kita sebutnya ink duct roller. Ya, ini roll bak tintanya. Kemudian di sini nanti ada roll. Ini kondisinya masih belum terpasang. Sebenarnya di sini nanti ada roll yang kita sebut dengan ink duct. Jadi fungsi dia adalah bergerak, ya bergerak ketika saya pencet sekali lagi, saya tekan tombol drag, ya saya pencet atau saya tekan tombol drag, maka ink duct ini akan bekerja, mengambil tinta dan menurunkannya sampai kemana Pak? Menurunkannya sampai ke unit penintaan. Nah, unit penintaannya ada di sini, kemudian dia akan melapisi di bagian platnya. Nah, jadi kita akan secara komprehensif kita akan lihat di mesin yang SM52 supaya lebih jelas ya, karena hari ini kita siapkan untuk platnya ada di mesin SM52, blanketnya juga cukup lengkap dan seterusnya. Oke, ini sistem ya, sistem cara kerja tombol yang ada di dalam mesin, dan ini tadi saya pencet. Ini kita sebut biasanya, kita sebutnya kalau di orang teknis ya, di dalam proses cetak bilangnya inching. Tapi istilahnya sebenarnya inching itu kita sebut stop and go, tapi dalam kondisi smooth. Bahasa sederhananya apa ya? Kalau kita pencet inching ini, ya, ini mesin bisa kita putar secara perlahan, bahkan dalam kondisi terbuka, covernya kita masih bisa pencet dan rollnya itu berputar secara smooth. Karena tombol inching ini nanti kita gunakan sekali lagi bisa maju atau bisa mundur. Nah ini mundur, saya pencet ini maju, mundur, maju dan seterusnya. Tapi pastikan tombol inching ini dia dalam kondisi hidup. Tombol yang ada di sini biasanya kita pencet double klik. Jadi kalau satu kali pencet nggak nyala, kita harus double klik seperti mouse ya. Oke, jadi ini fungsinya untuk apa sih Pak? Pertama tombol inching ini kita tekan dengan tangan kiri kita, tangan kanan kita bekerja untuk memasukkan dan mencopot plat blanket. Jadi fungsinya itu, kenapa tombol ini ada? Ini untuk fungsinya memasukkan kertas ya, memasukkan atau memasang plat, atau mencopot plat, atau mencopot blanket. Mana blanket? Blanketnya ini warna biru. Di pembahasan yang lalu kita pernah membahas bahwa printing pressure itu terjadi sebagai akibat dari tekanan antara roll atau silinder, lebih tepatnya silinder plat dengan silinder blanket. Nah, sehingga terjadi proses alih tinta. Bagaimana proses penyetelannya? Sebenarnya nanti ada tema sendiri kita bahas, tapi secara sederhana supaya Anda paham sebagai pemahaman awal, ini yang kita sebut atau kemarin kita bahas sebagai bearer atau bearing. Ini bearer silinder, ini juga bearer silinder. Yang ini silinder plat, yang ini silinder blanket. Bearer dengan bearer itu kondisinya kontak atau istilahnya adalah kontak bearer. Ya, kontak bearer. Ada tekanannya nggak? Ada nggak? Ada tekanannya. Ya, dan itu memang antar bearer sudah menekan. Tapi terjadi proses pengalihan tinta nggak? Tidak, karena proses alih tinta itu dilakukan di main body-nya. Jadi kalau kita sebut ini silinder utuh, ini adalah main body silinder, kemudian ini adalah bearer-nya. Antara main body dengan bearer itu ada beda ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian itulah yang kita sebut dengan istilahnya kemarin adalah undercut. Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat ya, undercut. Nanti kita jelaskan lagi kalau nanti ada pertanyaan atau ada hal yang belum bisa dipahami dengan baik, silahkan nanti ditanyakan. Oke, undercut adalah sekali lagi jarak main body dengan bearer.
Mana yang lebih tinggi? Nah, yang lebih tinggi pastinya adalah bearernya. Kenapa? Karena bearer blanket dengan bearer plat itu bersentuhan, sementara main bodinya tidak bersentuhan. Nah, inilah yang nanti menjadikan dasar utama atau prinsip dasar utama proses cetak offset, di mana proses pengalihan tinta itu harus terjadi dengan menekankan antara main bodinya si plat dengan main bodinya blanket. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mengatur. Mengatur apa? Mengatur jarak antara plat dengan blanket, sentuhannya. Tidak boleh hanya menempel saja, tapi harus menekan. Nah, proses menekan itulah proses di mana terjadinya alih tinta. Kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Bahasanya saya sederhanakan saja. Lalu kita lihat, undercut-nya berapa, Pak? Nah, kita lihat dulu angka di sini. Coba di-shoot ke sini. Ini adalah informasi sebenarnya undercut antara plat dengan blanket. Kita lihat 0,03 itu adalah undercut plat. Jadi jarak antara bearer, tingginya bearer dengan main bodinya plat itu 0,03 mili. Ingat ya, mili. Blanket itu 3 mili. Ya, 3 mili. Artinya bearernya dia lebih tinggi dari main body, selisihnya adalah 3 mili. Karena 0,03 dengan 3 mili dengan 0,03 berarti kan masih ada jarak yang sangat jauh. Di sini 3 mili, di sini 0,03. Nah, inilah yang nanti kita melakukan adjustable atau proses penyetelan. Bagaimana caranya? Maka cara pertama adalah kita harus tahu tebal platnya berapa. Oh, tebal platnya misalkan 0,15, berarti nanti ada ketinggian, dan itu nanti kita akan bahas pada topik selanjutnya. Ya. Nanti kita bahas di topik selanjutnya khusus di printing pressure-nya. Ya, saya tidak bahas dulu secara tuntas karena kita akan menjelaskan konstruksi secara utuhnya dulu. Baik, kalau ada pertanyaan boleh langsung disanggah ya. Saya tidak meminta Anda menunggu penjelasan saya baru bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan nggak? Bapak, Ya, silakan. Dari siapa nih? Rizka, Pak. Rizka, gimana Rizka? Itu buat neken tombol yang kertas masuk sama tinta mulai penintaan tuh duluan mana, Pak? Oke. Mana lebih dulu? Yang jelas, pertama adalah tombol yang harus kita pencet adalah tombol motor atau tombol penggerak utama. Tinta itu masuknya belakangan. Kapan? Kalau kita sudah pasti atau sudah tahu bahwa kertas itu berjalan dengan sempurna. Makanya proses pertama kali ketika kita melakukan praktikum atau melakukan proses cetak adalah dengan menyetel kertas, atau istilah bahasa kita adalah persiapan transportasi kertas. Jadi transportasi kertasnya harus lancar dulu, Mbak. Nah, setelah dipastikan lancar, baru nanti kita memasukkan air dulu atau tinta dulu. Coba, ada yang tahu nggak? Air dulu atau tinta dulu? Ini penting nih, karena kita tahu offset itu adalah tolak-menolak antara air dengan tinta. Air dulu ya, Pak ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Air dulu atau tinta dulu? Air dulu, Pak. Air dulu, ya. Kenapa air dulu? Kita lihat di sini platnya. Ini plat cetak kita nih, nanti kita bisa pasang gitu ya. Kebetulan ini plat SM52, nanti saya peragakan di SM52-nya. Nah, kalau ini plat cetak, itu kan ada bagian image, non-image. Nah, pada saat kita pasang di silinder, ingat ya, prinsip dasarnya adalah semua permukaan, karena dia cetak datar, pada dasarnya dia akan kena air. Semuanya, tidak terkecuali bagian image areanya. Tidak terkecuali. Jadi semua permukaan itu kena air. Lalu pertanyaannya adalah, apakah non-image-nya akan terpengaruh? Image-nya akan terpengaruh oleh air, Pak? Pasti terpengaruh. Pada saat kapan? Pada saat tinta belum masuk. Karena dia masih basah. Nah, tapi begitu tintanya masuk, jadi air dulu, benar ya? Air dulu masuk, setelah itu tinta masuk, maka posisi non-image yang dia adalah sifatnya kita sebut dengan higroskopis, atau kemarin tuh istilahnya apa? Hidropilik ya, hidropilik, maka dia tidak akan menarik tinta. Kenapa? Karena ada airnya, kira-kira begitu.
Sementara di bagian image yang kita sebut sifatnya adalah oleofilik, begitu ada air tapi dia ada tinta masuk, maka secara otomatis airnya akan bergeser dan yang masuk adalah tintanya saja. Disitulah peran daripada tolak menolak antara air dengan tinta. Kita sebut dengan in water balances. Ya, nanti bagaimana cara masuk platnya dan seterusnya, kita akan coba peragakan di SM52. Itu ya, Rizka ya. Jadi pertanyaannya, mana dulu Pak? Pertama adalah pastikan dulu kertasnya berjalan dengan baik, sempurna. Kemudian setelah kertas masuk, berarti kita setel lagi adalah airnya masuk, baru nanti tintanya. Jadi tombol drag kapan Pak? Tombol drag tinta sudah masuk. Ingat ya, tinta sudah masuk, belum tentu tercetak Mbak. Nah ini juga penting. Mindsetnya jangan ketika tinta masuk berarti terjadi proses cetak. Tidak. Tinta itu bisa kita masukkan itu di awal proses. Kita masukkan kemana? Ke semua bagian roll. Karena kita akan memastikan tinta itu masuk ke rata ke seluruh permukaan roll yang kita sebut dengan ink train. Ya, aliran atau ink flow aliran tinta dari atas ke bawah itu sempurna. Sebelum benar-benar kita letakkan atau kita alirkan ke plat cetak. Setelah selesai ke plat cetak dalam kondisi oke, sudah kena nih tintanya ke roll semua, berarti fungsi kerja rollnya berjalan dengan baik, baru kita alihkan ke plat. Setelah alihkan ke plat baru alihkan ke blanket. Nah, mengalihkan ke plat ke blanket itu kalau tombol drag kita pencet. Ya, jadi tinta itu akan masuk terlebih dahulu, air juga akan masuk, tapi tidak terjadi proses cetak sebelum tombol drag kita pencet. Oke, clear? Paham, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin bertanya, Pak. Silakan. Alif kayaknya, suara Alif ya. Saya nggak Iya, lihat. Pak. Nah, berarti nekan tombol drag-nya bisa 3 kali ya, Pak ya? Karena pertama bikin ink flow dulu, terus kedua ke blanket, baru ketiga ke plat. Kebalik, ke plat. Tombol drag itu hanya kita pencet sekali ketika yakin bahwa semua fungsi kerja dari mesin berjalan dengan baik. Kalau turun, airnya udah turun, membasahi bagian non-image, dan image-nya sudah menarik tinta dengan sempurna. Artinya nanti di plat, Mas Alif harus dipastikan di bagian non-image itu tidak boleh ada tinta, di bagian image tidak boleh ada air. Kira-kira begitu. Tapi yang paling indikatornya sebenarnya lebih ke sini, Mas. Bagian non-image area. Karena kontrol paling mudah seperti itu. Kalau di bagian non-image areanya tidak ada air, tidak ada tinta, maka berarti sistem atau proses pembasahan dan penintaannya sudah berjalan dengan baik. Nah, itu baru kita pencet tombol drag. Oke, jadi tombol hanya sekali. Oke, Bang. Oke. Kita ke sini dulu, ke feeder. Di feeder mesin itu punya dua bagian ya Mas ya, antara kiri dan kanan. Saya bilang kiri dan kanan, tapi istilah teknisnya adalah kalau yang kiri ada tombol operasionalnya, ini tombolnya sama seperti di belakang. Kenapa harus sama Pak? Ya karena memang kita bisa mengontrol di bagian feeder, kita juga bisa mengontrol di bagian delivery. Kapan kita kontrol bagian delivery? Ketika proses cetak itu sudah terjadi, ya. Kemudian kapan kita di feeder? Ketika kita menyiapkan kertas. Jadi ini kertas kita. Ya, ini kertas kita. Dan kita tahu bahwa kertas yang kita gunakan itu memiliki gramatur yang berbeda-beda, jenis yang berbeda-beda juga. Dan paling penting adalah yang harus kamu ketahui ya ukurannya. Ukurannya disesuaikan dengan kapasitas mesin. Sehingga ada istilah optimumnya, maksimum mesinnya berapa. Kalau GTO 52 itu identik dengan ukuran maksimumnya 52 cm. Maka di mana 52-nya kita bisa lihat, ini adalah, kita masih manual ya, ini meja manual, karena sistem di GTO itu memang feeder dan pengaturan tintanya masih manual, jadi di sini kita bisa lihat skala. Kalau saya letakkan kertasnya di atas dulu, di sini saya mau memasukkan kertas, maka kita lihat skalanya di sini. Coba kameranya di sini kita bisa lihat, ini 52, di sini juga 52.
Berarti panjang maksimum kertas yang bisa masuk adalah 52. Bagaimana caranya, Pak? Kertas itu kita jaga kiri dan kanannya. Kalau kertas ini ukurannya kebetulan 36, panjangnya berarti kita setel di skala 36. Pak, kalau kertasnya 52 gimana? Berarti kita akan setel penepat kertasnya di posisi 52. Ya, ini dari kiri, dari kanan saya, ini ada tuas yang kita bisa dorong. Kelihatan ya, ini tuasnya. Saya dorong, kalau kertas ini 52, berarti di full 52. Kebetulan kertas ini adalah 36, berarti kita akan geser sebesar 36. Sepanjang, sorry, bukan sebesar. Sepanjang 36, lalu kalau sudah, posisinya ini adalah centering atau center. Jadi kalau di sini 36, maka di sini 36. Ya, sama, 36. Oke? Jadi baru kertasnya akan masuk, kita masukkan satu-satu, tapi tidak satu-satu ya, setumpuk-setumpuk tergantung kemampuan kita untuk memastikan bahwa kertas itu harus rapi. Gimana caranya biar rapi? Nah, kita harus bisa memberikan angin. Biasanya kita bilang ngocok kertas. Nah, istilah ngocok kertas itu adalah sebenarnya memastikan bahwa kertas yang kita masukkan itu tidak ada kerekatan atau menghilangkan rekatnya antar kertas. Karena lengket kan kertas. Kalau baru dipotong dia lengket. Supaya tidak lengket maka kamu kibaskan atau kamu kocok biasanya kita sebutnya. Nah, makanya nanti kalau nanti kita punya kesempatan langsung praktikum secara offline, salah satu kompetensi seorang operator ya, kamu nanti, tapi bukan kamu untuk jadi operator tidak, tapi kemampuan kamu harus lebih daripada operator, berarti harus bisa ngocok juga, iya harus bisa ngocok kertas juga. Ya seperti ini. Kalau boleh saya bilang udah bisa jadi supervisor kalau belum bisa ngocok kertas. Nggak bisa jadi bos, ngocok kertas aja nggak bisa. Bisa jadi bos kan? Iya, harus bisa dulu ngocok kertas baru bisa jadi bos cetak. Oke, ya. Seperti ini kita masuk sampai kita tumpukannya setinggi mejanya. Yang penting tidak lebih daripada posisi penepat paling atasnya. Dari penepat atas biasanya kita sebut aparat. Nah, karena ini mesin GTO, maka di sistem feedernya adalah dia menggunakan bar saker. Istilahnya saker bar. Saker itu kan angin sebenarnya, tenaga angin. Ya, air tenaga angin. Kemudian dia dibuat dengan sistem sejajar atau istilahnya adalah bar. Ada berapa bar, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bar. Nah, ini nanti kita setel. Kalau kita tekan ke kiri atau ke kanan berarti on off atau buka tutup. Kalau posisinya seperti ini berarti dia terbuka. Kalau posisinya seperti ini tertutup. Kapan ditutup, kapan dibuka nanti tergantung ukuran kertasnya. Karena kan kertas bisa maksimum, bisa minimum yang kita masukkan. Nah, tadi saya bilang ada maksimumnya 52. Minimumnya berapa? Kamu bisa lihat dari sini. Minimumnya adalah sebesar 18. Ya, panjangnya. Jadi kertas yang bisa masuk dengan lebar atau panjang 18. Kurang dari 18 dia tidak bisa. Clear sampai sini? Paham ya? Silahkan kalau ada pertanyaan, lanjutkan. Kemudian, begitu kertas kita naikkan secara manual dengan kuat, dia akan menuju ke atas. Nah, sistem kerja di feeder itu dia menjaga konsistensi ukuran dan posisi kertas dari segala arah. Makanya kalau kita lihat dari belakang dia dijaga, ya, dari belakang dia dijaga, dari kiri dan kanan tadi ada penepatnya, ya, yang tadi kita jaga, yang atau yang ini kita bisa lihat nih, ini penjaganya nih, kiri kanan dijaga, belakang dijaga, ya, kemudian di depan pun dijaga nanti. Nah, nanti prinsip kerjanya adalah si air sakernya atau saker airnya, saker bar ini, saya coba nyalain tombolnya ya, supaya lihat pergerakannya. Oh, dari belakang.
Nah, si Zuckerberg ini bergerak. Tapi ingat, semua cover itu, semua cover itu tadi kita sebut safety. Jadi kalau saya buka, mesin mati. Ya, mesin mati. Nggak bisa nyala, kita nggak bisa menyalakan. Kita pencet nggak bakalan bisa. Tapi begitu covernya saya tutup, kita pencet lagi. Nah, dia kan nyala. Nah, sistem kerja seperti itu. Nah, ini pengunci, tuas ini pengunci, jadi kertas itu akan naik sesuai dengan posisi dia. Nah, kamu lihat pergerakannya ya di video. Kalau kamu lihat dari bawah turun terus, nah terus sampai benar-benar posisi yang sudah sesuai. Kita atur di bagian penempatnya. Ya, angin di belakangnya juga ada kalau kamu lihat ya. Ini ada anginnya. Nih, ini ada angin. Mana hembusannya? Hembusannya dari belakang, Mas. Coba lihat di belakangnya. Nah, ini hembusan ini tuh. Hembusan ini itu dari posisi ini, angin. Ya. Ini masuk nggak? Tidak masuk. Sebelum saya pencet paper travel. Nah, ini yang tadi saya bilang paper travel. Begitu saya pencet paper travelnya, nah ada bunyi ya tadi, itu posisi angin dia menghisap kertas. Nah posisinya gini, kalau saya slow motion ya, ini nanti ya saya pakai tombol lincing biar lebih kelihatan. Nah ini akan dinaikkan. Nah, begitu dinaikkan dia akan diterima. Saya ulang ya. Ya, saya ulang. Nih, dia kok turun ke bawah Zuckerberg. Nah, posisi ini dia akan narik kertas. Begitu narik kertas, kertasnya akan dibawa menempel. Nah, begitu menempel seperti ini. Dia naikkan, kertasnya sudah naik kan? Nanti akan ditangkap oleh yang kita sebut dengan membuka nih. Ini yang kita sebut dengan swing gripper. Jadi model grippernya itu adalah gripper yang difungsikan, bukan gripper silinder ya. Ini adalah swing gripper, fungsinya untuk menangkap atau menjepit kertas pada posisi pertama. Kertas masuk. Terus masuk sampai ketemu yang namanya double seat detector. Ini double seat, jadi fungsinya seperti roda laser. Kalau kamu punya motor, pernah bongkar-bongkar ban, pernah tahu ya. Ini laser. Nah ini nanti kita atur ketinggiannya atau kerendahannya. Kalau kerendahan nggak enak ya. Ketinggian, posisi tingginya berapa, nanti tergantung tebalnya kertas. Prinsipnya adalah karena dia double seat, maka mesin mati. Kalau satu, mesin lanjut. Atau kertas lanjut sampai ke unit cetak. Nah, kemudian di sini, ini kita sebut dengan unlay. Jadi kalau kamu pernah saya jelaskan di sesi pertemuan sebelumnya, unlay, mana sih Pak unlay? Ini unlay. Ini bisa kita dorong, bisa kita kita tarik ke posisi 52 atau ke posisi berapa. Nanti tadi kita lihat lebarnya 36 Pak. Berarti skalanya kita masukkan 36. Di sini ada angka 36. Kita berarti atur di posisi 36. Seperti ini. Nah, nanti si unlay ini karena sistem kerjanya kalau di GTO itu dorong, maka dia akan mendorong. Nah, ini juga ada unlay posisi kiri. Tapi unlay ini yang kiri tidak perlu dipakai. Kenapa? Karena kita menggunakan posisi yang kiri, yang kanan tidak dipakai. Sorry, saya ulang. Yang kiri itu masih ingat nggak tadi istilahnya apa? Ada tombol operasi, namanya apa? Operating site, Pak. Operating site, ya, OS. Jadi kita pakai unlay-nya OS. Yang DS, off-in aja. Jauhin aja, yang penting tidak menyentuh. Begitu juga kita lihat, kalau misalkan Pak, saya mau pakainya OS, yang DS Pak, berarti ini kita geser ke angka 36. Nah ini menjadi penting, pertanyaannya adalah kapan kita pakai OS, kapan kita DS, biasanya begitu. Nah maka jawabannya adalah kita menggunakan OS
ketika kita punya kasus mencetaknya di bagian depan dulu. Kan dua sisi. Sisi depan kita akan cetak, berarti kita akan menggunakan unlay-nya OS. Begitu kita balik, pertanyaannya, balikannya begini atau begini tadi? Masih ingat nggak yang saya pernah sampaikan? Ada istilah balik bakul, ya, ada BBS balik kertas. Ini akan beda Mas penggunaan unlay-nya. Kapan? Nah, jadi gini, kalau posisinya A-nya di sini, cetakan, kemudian saya baliknya seperti ini, berarti kita bilang balik bakul. Maka kalau posisinya seperti ini, unlay-nya tidak berubah, hanya satu, yang pakainya OS. Tapi begitu saya balik ke seperti ini, maka unlay-nya kan yang tadinya di sini pindah ke posisi kanan. Maka saya akan menggunakan unlay posisi DS. Oke, bisa dipahami? Ini tentang kapan kita menggunakan dua unlay, kapan menggunakan satu unlay, tergantung nanti cetakan. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian kalau tombol atau aparat yang lainnya di sini kalau kita lihat di double sheet, unlay, ini hanya sebagai guidance saja, ya, menjaga kertas supaya ketika kertas itu masuk tidak terhembus angin, posisinya ada yang lebih tinggi kanan atau kiri. Makanya kita atur posisinya saja, di posisi yang paling optimum saja. Tidak terlalu signifikan ya, harus di mana Pak posisinya, tidak mutlak. Yang penting dia menjaga supaya kertas kalau terjadi tidak naik ya, karena waktu diangkat dia nggak lebih daripada double sheet-nya. Dia harus masuk di bawah double sheet. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ini kita masukkan seperti itu, dia akan masuk, ditangkap. Nah, nanti kertas ini akan masuk dan dia akan turun ke delivery. Oke, ini sementara untuk feeder ya. Pembahasannya cukup panjang. Feeder nih. Nah, izin bertanya lagi Pak sebelum lanjut Pak. Ada yang mau nanya lagi Pak? Kita sebut, ya silakan. Itu tadi ada bulu sikat Pak di belakang guide-nya itu Pak. Kira-kira ada fungsinya nggak Pak? Ada, brush. Ya, brush atau bulu sikat ini adalah fungsinya. Kenapa dibikin bulu sikat? Karena kertas yang masuk itu dia harus menempel sempurna di permukaan. Kita sebutnya infeed ya. Ini meja infeed nih. Kalau di sini feeder. Jadi table feeder. Kemudian kalau di sini adalah infeed yang kaitannya adalah pernah dengar register unit ya. Nah, ini adalah register unit sebenarnya. Kenapa dibilang register unit? Karena harus dipastikan kertas yang sebanyak ini dari ukuran paling atas sampai paling bawah itu posisi masuknya harus sama semuanya. Tidak boleh ada yang berubah. Karena kalau berubah dia bergeser. Apalagi ini mesin hanya satu warna. Kalau yang kamu cetak adalah 4 warna berarti 4 kali proses. Bayangkan 4 kali proses posisinya berubah. Gak bakalan ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Apanya Pak? Registernya. Kalau registernya tidak ketemu, maka warna bisa nggak tercapai? Tidak bisa tercapai. Karena syarat warna itu bisa tercapai, nilai yang kita sebut dengan nilai LAB kemarin ya, nilai LAB, nilai density, dan nilai warna lainnya, kita sebut LAB lah paling umum ya. Nilai LAB itu bisa tercapai. Salah satu syarat mutlaknya adalah register warnanya harus dapat. Gitu. Nah, maka sikat ini ada fungsinya. Fungsinya apa? Menjaga kertas supaya apa? Supaya jalannya itu di posisi yang sama semuanya. Ya, dia menjaga. Kenapa harus dari bulu? Karena harus halus. Ya, harus halus. Jangan dari yang besi ya. Pak pakai sikat besi boleh nggak? Nggak boleh, baret nanti. Ya, makanya dia pakai bulu sikat yang halus. Itu. Nah, sama satu lagi Pak. Ya, sebelum saya lupa, di depan ini ada front lay. Tadi ada unlay, atau istilahnya adalah side lay, ini adalah front lay. Unlay, front lay, unlay, front lay. Front lay itu ada apa? Front itu depan. Jadi nanti kertas masuk itu mentok dulu ke depan, baru didorong oleh unlay. Bayang nggak mentok ke depan? Ya mentok. Nanti saya kasih lihat yang di SM52 itu akan lebih apa namanya, visualnya akan lebih bagus. Oke, saya tidak panjang lagi untuk di feeder. Kita masuk ke unit cetak. Jadi pertama
konstruksi utamanya adalah mulai dari feeder, kedua adalah unit cetak. Unit cetak terdiri dari dua hal. Vigo mau nanya lagi Pak katanya. Silakan. Vigo mau nanya apa tadi? Yang buat ngilangin listrik statis, Pak. Di Listrik sini ada. Ini sebenarnya untuk listrik statis, elektrostatis. Ya, karena apa? Akibat kertas. Ya, kertas itu bergesek dengan metal, maka terjadi aliran listrik statis tadi. Nah, aliran listrik itu bisa kita negatifkan atau kita off-kan dengan penggunaan ini. Bagus, Mas. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Ini kita elektrostatis yang fungsinya sekali lagi kenapa diperlukan? Karena kertas itu bergesek secara terus-menerus dengan apa? Dengan meja. Yang meja ini terbuat dari metal ya, baja. Dia tidak berkarat karena nggak boleh berkarat. Nah, ini nanti terjadi proses biasanya kita sebutnya listrik kejut ya, aliran listrik kejut. Kadang-kadang kalau nggak ada ininya Mas, begitu kita pegang agak kesetrum. Sebenarnya bukan kesetrum, itu adalah pengaruh daripada elektrostatis listrik. Bagus. Oke Pak, cukup paham Pak, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada kita langsung ke unit printing. Ini adalah unit printing kita. Unit printingnya terdiri dari dua. Pertama adalah dampening. Ini adalah air pembasah. Suplai airnya dari mana Pak? Suplai airnya adalah dari chiller. Nah, ini yang kita sebut dengan chiller. Kamu bisa lihat di sini, ini adalah air pembasah kita. Air ya Pak ya? Air. Terdiri dari apa? Kemarin sudah kita bahas. Masih ingat nggak? Siapa yang ingat? Siva. Air dari apa Pak? 3 komponen pembentuk air pembasah, dampening solution. 1. Air murni Pak. Yang saya tanya Siva. Jura. Oh, sorry. Oke, bagus, air murni. Apalagi? Dor. Ayo, wah ini UTS-nya nggak bisa ngerjain ini. Air murni, kemudian, oke, Viko lanjutin Viko. Apa? Alkohol. Terus? Ayo, jenis alkoholnya apa? Masih ingat nggak? Jenis alkoholnya apa? IPA, Pak. IPA. IPA itu singkatan apa? Ilmu pengetahuan alam. Isopropil alkohol. Profil alkohol. Berapa persen yang paling bagus kadarnya? 4,5 bukan Pak? Apa 5,5? Kadar alkoholnya itu 98% atau 95. Itu kadarnya. Tapi kalau ditanya berapa pH-nya itu beda. 4,5 sampai 5,8. Itu pH kaitannya. Yang ketiga tadi apa lagi? Air, alkohol, satu lagi. Fontaine. Fontaine solution, bagus. Fontaine itu sebagai aditif yang fungsinya adalah ketika air murni dicampur dengan fontaine, maka terjadi proses yang kita sebut dengan kontaminasi ya, proses kontaminasi. Jadi air murni terkontaminasi oleh fontaine, di mana fungsi utama fontaine itu adalah untuk menurunkan pH daripada air. Ya, jadi ini nanti airnya adalah chiller. Dari chiller, kenapa dibilang chiller? Karena konsentrasi suhunya dia harus diatur. Suhunya berapa Pak? Suhunya sekitar 11 sampai 15 derajat Celcius. Makanya air ini di sini dingin nanti. Ya, airnya dingin. Oke, dia sirkulasi. Kemudian sirkulasi itu masuk ke sini ke bak air pembasah. Nanti dari bak air pembasah nanti ada roll yang bersinggungan langsung. Ya, bersinggungan langsung dengan silinder plat. Jadi kalau kita lihat ini silinder platnya Mbak, Mas. Ya, ini silinder platnya yang warna silver, tapi tidak ada platnya. Itu nanti ada silinder yang kontak dengan plat, namanya silinder, bukan silinder, roll yang berkontak dengan silinder plat, sebutnya adalah roll form air. Kemudian ada silinder roll yang berkontak langsung dengan plat yang menyalurkan tinta, namanya roll form tinta. Kayaknya udah pernah dibahas itu ya. Jadi roll form tinta adalah roll yang bersinggungan langsung dengan silinder plat yang mengalihkan tinta.
ya, yang fungsinya adalah menyalurkan tinta, sementara roll form air adalah roll yang bersinggungan langsung dengan plat yang fungsinya adalah menyalurkan air. Air dengan tinta masuk dan seterusnya terjadi proses kimiawi tolak-menolak antara air dengan tinta. Oke, gitu tuh. Selesai. Ternyata terakhir adalah delivery. Ini delivery-nya. Karena ini sistemnya manual, jadi masih engkol. Jadi kalau saya putar, nah, saya ambil, kemudian saya pasang. Ya. Sorry, ini tidak bisa berputar nih. Terusnya dia berputar, bentar, masuk. Wah, ada problem nih. Ya, tidak bisa turun ternyata. Mungkin ada bagian yang terhambat atau terhambat. Nah, ini lihat turun. Sorry, ini nanti bukan ini di bagian belakang ya, penempat belakang sini nih. Nah, ini ada penempat belakang kertas. Sementara kalau turun dan naiknya table, meja delivery di sini. Dan dia otomatis ya, otomatis turun. Kalau kertasnya sudah bertambah, dia akan turun dengan sendirinya. Ya, begitu juga di feeder. Kalau di feeder dia akan naik. Kalau kertas semakin naik. Oke deh. Sementara ini untuk mesin GTO, kalau ada pertanyaan, lanjut kita diskusikan yang GTO. Kalau tidak, mungkin kita akan sedikit ke SM52 untuk memperlihatkan posisi masuk plat dan posisi blanketnya seperti apa. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Ini mesin SM52 yang kita sebut dengan multicolor. Jadi kalau itu kita menggunakan mesin GTO berarti satu warna, 4 kali baru bisa dapat 4 warna. Sementara mesin ini kita bisa langsung full color. Dan semuanya sudah dengan sistem otomatis. Ini adalah listriknya. Dan ini tombol untuk aliran listriknya. Saya ulang ya. Tombol aliran listrik ya. Kalau saya pencet, putar tuasnya. Nah, listrik akan masuk ke sini. Masuk ke mesin. Di layar, tombolnya sama GTO. Tapi kalau kita lihat dia lebih banyak, lebih lengkap. Dia muncul indikatornya. Heidelberg feedernya ini. Ini infeed-nya. Ini adalah meja pemasukannya. Kalau kita lihat yang paling signifikan adalah bentuk dari sakernya. Posisi sakernya, dia menghisap kertas hanya di bagian belakang saja. Jadi nanti kalau saya naikkan, belum bisa naik, nanti aliran listriknya belum sempurna. Nanti kalau aliran listriknya sudah masuk, baru kita bisa pencet. Ya, sambil menunggu saya jelaskan sedikit saja. Ini adalah saker head-nya. Nanti mengambil kertasnya dari belakang, kemudian akan masuk ke dalam. Ini menggunakan belt conveyor. Kalau saya jalankan, bentar ya. Nah, kamu lihat ini posisinya. Begitu kertas saya naikkan, dia akan berhenti. Nah, dia naik seperti ini terus. Seperti saya di GTO, ada penempat belakangnya. Ada penempat samping kiri kanannya. Skalanya juga sama. Berapakah skalanya? Skalanya kamu bisa lihat di sini. Dia sampai 52. Ya, ini 52. Tapi dia bisa lebih kecil daripada GTO. Dia sampai 14. Coba digeser kameranya ke 14. Nah, ini paling kecil 14. Ini 14. Ya. Ini naik, turun. Oke, ini tombolnya sudah semuanya otomatis. Jadi kalau kita lihat di sini ada indikator nyala, tadi merah nyala, berarti ada yang belum ada koneksi, ada permasalahan, trouble. Nah, kalau merahnya sudah hilang, berarti kondisi mesin sudah siap untuk berproses atau dioperasikan. Ini tombolnya untuk pencet. Nah, dia ada indikator dulu bunyi, baru begitu kita nyalakan, dia jalan.
Nah, kamu lihat nggak ada setelan tinta di sini? Ya, tidak ada. Setelan tintanya juga tidak ada. Coba naik dari atas. Ini tidak ada setelan tinta di sini. Ini langsung sistemnya menggunakan kontrol yang ada di sana. Coba di shoot di sana. Itu yang kita sebut dengan CTC, komputer kontrol. Jadi kontrolnya semuanya dari sini. Nah, ini layarnya. Nanti prosesnya adalah kita menyetel ukuran kertas adanya di sini. Saya ambil contoh misalkan, nanti ukuran kertasnya berapa ketahuan dari sini. Ya, printing material kertasnya. Ukuran 37 kali 52 itu maksimumnya. Ya, ini penggunaan unlay-nya. Tuh, unlay OS, ini OS, ini DS atas. Kertas yang kita gunakan apa? Glossy atau matte coated atau uncoated, dari sini semuanya. Nah, ini yang kita sebut dengan kontrol komputernya. Jadi mesin kita gerakkan di sana, dia akan mati. Kamu lihat mesinnya dalam kondisi nyala, begitu saya pencet di sini, mesin mati. Saya nyalakan di sini, mesin nyala. Seperti itu fungsi kerjanya. Ya. Apa saja yang bisa dilakukan di mesin ini? Karena mesin ini adalah sistemnya otomatis atau otomatis dibandingkan yang GTO, maka mesin di sini adalah pertama penyetelan material. Jadi dari ukuran, dimensi semuanya, jenis material harus diinput. Yang kedua adalah dari penggunaan tintanya. Yang kita gunakan cetaknya separasi, 1 warna, 2 warna, 3 warna, atau berapa warna, nanti kita bisa input di sini. Semuanya. Ini warna ke-1, ini warna ke-1, warna kedua, warna ketiga, warna ke-4. Nanti kita bisa isi warnanya. Apakah kita mau isi cyan atau magenta, tergantung. Yang jelas, karena ini mesin 4 warna, bukan berarti tidak bisa mencetak 1 warna. Nah, ini bedanya. Mesin 1 warna pasti mencetak 1 warna. Tapi kalau mesin 4 warna, kalau digunakan 1 unit saja, maka dia akan mencetak 1 warna. Karena 1 unit warna mencetak 1 komponen warna. Kemudian kontrol air di sini. Ini kita sebut dengan ink profile. Apa itu ink profile? Jadi profil tintanya. Kebanyakan black-nya, kebanyakan cyan-nya, kebanyakan magentanya, dan kebanyakan black-nya, semuanya bisa diatur dari sini. Ya, kalau kamu lihat di sini ya, ini kayak piano. Nah, kamu bisa tambahkan, bisa kurangkan. Ini tintanya kurang. Di mana? Di bagian sini. Maka saya tambahkan. Pak, terlalu banyak bagian sini, kita kurangkan. Dan seterusnya. Nah, ada berapa? Ada 16 sama. 1 sampai 16. Di GTO tadi ada berapa? Ada 16 juga. Kenapa ada sama-sama ada 16? Karena sama-sama panjang maksimumnya adalah 52. Jadi kalau ditanya berapa panjang zona tintanya, tinggal 52 dibagi 16. 3, sekian. Ya, 3,25. Ya, tapi nanti dihitung. Coba. Oke, clear? Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana posisi atau cara memasang platnya di GTO 5 di SM52. Karena ini sistemnya adalah sudah otomatis semua, maka untuk melakukan proses penggantian dan pemasangan plat cukup kita pencet tombol dari sini. Ini adalah inching, ini adalah positioning. Fungsinya adalah untuk memposisikan si plat. Kalau saya pencet ini dia bunyi. Saya buka ya. Nah, kita akan coba copot platnya. Nah, plat itu bergeser. Ini posisi belakang plat. Kalau kita mau copot, tinggal pencet tombol drag. Ini pencetnya. Nah, saya pencet, coba layarnya di situ. Nah, dia copot. Kita pencet lagi. Nah, kita tinggal pegang. Kemudian di sinilah yang kita sebut dengan punch. Ada lubang atau lubang ya, bahasa bakunya lubang yang fungsinya sebagai lubang spring atau pengunci. Jadi posisi plat itu benar-benar presisi. Tidak bisa bergeser. Kenapa seperti itu?
Karena memang kondisi atau fungsi plat ini harus menjaga warna antara 1 ke 2 ke 3 sampai ke 4 itu harus konsisten, tidak boleh bergeser. Nah, ini masuk. Lalu saya masukkan. Nah, saya copot. Lalu kalau pasangnya gimana, Kak? Kalau masang, tinggal saya letakkan ke atas. Seperti ini. Ya, ia mudah akan masuk. Dan saya lepas. Boleh saya lepas atau saya tetap pegang. Saya tombol beratnya, saya pencet lagi. Nah, dia ngunci. Ulang ya. Kalau tombol beratnya saya lepas, coba lihat plat saya. Nah, tapi kalau saya mau masang, pencet tombol berat, dia menjepit. Lamping kita bilang. Nah, tapi kalau sudah masuk positioning lagi, dia masuk otomatis. Nah, inilah mesin industri yang ada di percetakan yang paling banyak digunakan. Dan sekali lagi paling banyak digunakan, hanya saja mesin yang ada di hadapan Anda adalah mesin dengan tipe SM52 sehingga ukurannya dengan kategori mesin cetak offset kecil. Nah, kecil Pak, karena ukuran maksimumnya hanya double folio. Biasanya kita sebutnya begitu. Oke, sementara penjelasan saya mengenai konstruksi mesin cetak cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa dipahami dengan baik. Kita balik lagi ke layar materi. Kita pindah lagi ke sini. Saya akan share screen sambil nanti kita diskusi. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Bentar. Mohon maaf Pak, Bapak. Ya, silakan. Saya Pak Firman, saya tadi belum di absen Pak, baru join di jam 10 lebih 8 Pak. Oh, jam 10 lebih 8? Iya. Maaf ya Pak. Oh ya, baru masuk ya Firman saya. Nanti Iya, ya, sesi terakhir ya. Kita belum selesai. Kita masuk ke, sebentar saya present entire screen dulu. Nah ini jadi penjelasan tentang layar saya, screen saya di sana bisa kelihatan? Kelihatan Pak. Coba balik lagi kamera saya, coba balik lagi supaya bisa saya kontrol. Pakai kamera depan saja. Oke, supaya saya bisa lihat layar saya ya. Jadi ini adalah konstruksi dasar. Kita sudah bahas mulai dari feeder sampai dengan delivery. Nanti kita akan urutkan metode praktikum kita mulai dari modul pertama adalah bagaimana memasukkan atau menyetel unit feeder, nanti sampai dengan proses cetak. Saya sudah siapkan matriksnya. Mungkin saya bisa sampaikan di sini rencana praktikum ya. Bentar. Praktikum cetak offset. Saya coba buka. Nah, ini adalah rencana praktikum kita. Kalau nanti benar-benar bisa terlaksana atau terrealisasi kuliah offline setelah UTS, maka kita akan melakukan praktikum sebanyak, kalau kita lihat, 7 kali. Ya, karena kita masih punya 7 kali pertemuan. Nah, jadi praktikum terus Pak. Ya, saya usahakan praktikum terus. Karena memang kita ketinggalan kalau tidak melakukan kegiatan praktikum. Pertama dari make ready time, kemudian bagaimana memasang dan mencopot plate dan blanket. Kemudian kita akan coba melakukan rekayasa dampening solution, bagaimana membuat dampening solution yang baik. Kemudian ada praktikum 4 itu penyetelan roll cetak, nipping kita kaitannya ya. Kemudian ada mencetak model satu warna. Kemudian sampai mencetak 4 warna, dan terakhir adalah kontrol kualitas. Jadi bagaimana mengontrol kualitas dari hasil cetak, kita akan gunakan alat yang kita sebut dengan Spectrodance. Ini sudah saya susun sedemikian rupa, mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa melakukan kegiatan praktikum.
Kita berdoa ya, mudah-mudahan terrealisasi. Oke. Terakhir, ini nanti kita sudah bahas ya, tadi inking unit, sampai dengan delivery. Ini yang kita pernah bahas juga, bicara tentang ukuran mesin, 1 folio, 2 folio, tadi saya katakan ini mesin kecil karena mesinnya kategorinya adalah double folio, kemudian ada nanti mesin setengah plano dan seterusnya. Nah ini sebagai latihan, kita masih punya jam perkuliahan setelah ini, ya karena jam perkuliahan kita 6 jam, maka 2 jam sisa perkuliahan kita akan gunakan sebagai latihan. Nanti kamu bisa upload di mana? Di room e-learning yang sudah saya siapkan di kelas atau room assignment-nya ya. Nanti coba kamu hitung bagaimana jika sebuah percetakan memiliki mesin cetak 4 warna dengan ukuran mesinnya 52x36 mendapatkan order cetak brosur art paper ya. Kita sudah belajar gramatur kertas dan seterusnya. Ukurannya adalah 20x30, oplahnya sedikit saja, 1500, tidak usah banyak-banyak. Ukuran planonya adalah 65x100. Nanti kamu kerjakan berapa lembar plano yang dibutuhkan, kemudian berapa ukuran kertas yang masuk ke feeder, ya, mesin cetak. Nah, berapa? Karena gini prinsipnya, ketika kita punya ukuran kertas atau ukuran mesin maksimumnya adalah 52x36, bukan berarti kita harus memotong kertas seukuran itu. Tapi korelasinya adalah ukuran daripada brosur yang akan kita cetak. Saya pikir Anda sudah paham lah konsep ini, karena saya sudah pernah memberikan tentang bagaimana menyiapkan kertas di dalam proses cetak. Ini nanti dikerjakan ya. Dan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah pertama bahwa konstruksi dasar dari mesin cetak itu berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pastinya mesin yang ada, kalau di kampus ini sudah ada yang seperti ini, di luar sana jauh ada yang lebih bagus lagi, ada yang high teknologi lagi dan seterusnya. Tapi secara prinsip dasar tidak ada yang berubah, karena offset dari dulu seperti itu. Ya, yang berubah adalah teknologinya, kaitannya dengan quality dan productivity. Lalu perkembangan teknologi secara signifikan, tadi yang saya katakan, itu berubah dari segi kapasitas. Jadi kecepatannya dia berubah, kemudian pencapaian kualitasnya lebih mudah. Dan yang pastinya endingnya adalah produktivitasnya meningkat lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah besarnya ukuran mesin, bergantung kepada berapa besar ukuran kertas yang dapat dicetak di mesin cetak tersebut. Ini adalah kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Referensinya silakan kamu cari lagi dengan sumber-sumber yang lain, tapi ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam pemaparan materi pada pagi hari ini. Nah, ini nanti ada tugas juga untuk Anda, mungkin akan saya berikan di pekan depan itu berkaitan dengan observasi lapangan ke industri cetak, supaya kamu bisa melihat, membandingkan ya, mesin cetak yang tadi dibahas oleh Pak Ibu kayak gimana sih gitu ya. Kemudian di industri seperti apa sih, jangan-jangan beda. Ya pasti nanti berbeda, ketemu merek yang lain, ketemu jenis yang lain. Nah, ini akan menambah wawasan Anda sebagai mahasiswa tentang jenis-jenis mesin dan spesifikasinya. Nah, ini juga nanti untuk penilaian tugasnya, karena Anda akan melakukan observasi lapangan, ini akan saya upload juga di room e-learning untuk penyelesaian tugasnya dan rubriknya, supaya nilai Anda bisa maksimum dalam membuat atau dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Oke, cukup, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini sekali lagi di hari yang berkah, bulan Ramadan yang penuh berkah, kita mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan, dan kita bisa ketemu pekan depan untuk melaksanakan proses ujian tengah semester. Untuk pekan yang akan datang di pertemuan 9 setelah UTS adalah
kita akan coba review hasil observasi lapangan dan melanjutkan pembahasan konstruksi mesin cetak offset lembaran dengan melakukan simulasi. Nah, ini kita akan coba praktek ya. Simulasinya adalah kalian bisa datang langsung, mudah-mudahan. Ini doa kita bersama ya, mudah-mudahan kita bisa hadir pada perkuliahan secara langsung dengan tentunya menaati protokol kesehatan yang telah diterapkan. Ya, nanti ada metode, mekanismenya akan disampaikan di informasi berikutnya, selanjutnya setelah kami dengan tim di bengkel melakukan koordinasi. Pak, mesinnya dimatiin dulu, Pak. Katanya anak-anak ketutup sama suara mesin. Oke, saya akan matikan mesin supaya Anda bisa lihat juga. Ini untuk mematikan mesin, tombolnya electrical kalau kamu lihat di sini. Ini ada tombol merah, berarti di unit kedua dan unit keempat. Unit keempat merahnya hilang. Hilang ya? Hilang nggak? Ada ya? Oke, belum. Kita lihat lagi. Unit keempat. Water pan roller running dry. Nggak masalah. Ya, karena ini kaitannya dengan water pan. Unit 2 sama. Tidak ada masalah. Berarti sekarang kita matikan. Obeng. Switch off press. Yes. Nah, mesin akan mati. Saya coba tadi konfirmasi ulang siapa yang tadi baru hadir. Saudara Firmansyah ya. Iya Pak, betul Pak saya. Saya juga Pak. Saya akan ubah di presensinya. Kemudian selain Firmansyah, saya Reza, yang Muhammad Reza Pak. Firmansyah, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian ada Muhammad Reza, ada? Ada Pak. Ada ya, Muhammad Reza hadir juga. Mesin sudah mati ya, kamu bisa lihat di sana. Muhammad Satrio ada? Nggak ada Muhammad Satrio. Oke, Muhammad Satrio tidak ada, tetap tidak hadir. Oh, koneksinya. Raditya ada? Tidak ada Raditya? Oke, Raditya juga tidak ada. Saya save attendance. Baik, alhamdulillah perkuliahan kita pada pagi hari ini sudah bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat disempurnakan lagi dengan kalian mengerjakan tugas yang saya berikan. Kita akan bertemu lagi di ruang virtual yang sama untuk melaksanakan kegiatan TS pekan depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan pada akhirnya nanti kita bisa jumpa kembali ya di waktu dan kesempatan yang berbeda tentunya, tapi dengan kondisi yang sama, yaitu sama-sama dengan kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sesi pada siang hari ini dengan berdoa kembali. Sekali lagi keberkahan mudah-mudahan menyertai kita semuanya. Berdoa mengakhiri perkuliahan, dipersilakan. Berdoa selesai, insya Allah nanti hasil recordnya akan saya share juga di room e-learning supaya bisa diulang untuk bahan pembelajaran. Terima kasih atas ya.